Shalom saudaraku, kita tahu ayat-ayat Alkitab berkata dalam Yakobus pasal 5 ayat 16, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Banyak kali orang percaya pada umumnya betul percaya ayat ini, kalau orang benar itu berdoa pasti kuasanya besar. Memang betul. Tapi kadang-kadang kita kesulitan memahami ayat ini dari teksnya. Orang kadang-kadang langsung yakin aja kalau saya berdoa, tapi dia nggak tahu ada banyak hal yang dibicarakan ayat itu, tidak hanya sekedar doanya saja atau orang benarnya saja, tapi ada minimal 3 hal yang dijelaskan oleh Yakobus pasal 5 ayat 16. Coba kita lihat sama-sama apa yang dimaksudkan oleh Yakobus pasal 5 ayat 16. Kita akan lihat ayatnya dulu. Doa orang benar, Yakobus pasal 5 ayat 16. Alkitab berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dari bacaan ini, dari ayat ini, paling tidak ada 3 hal penting yang disampaikan oleh kitab Yakobus. Yang pertama ada doa, ada orang benar, dan ada keyakinan orang benar. Jadi orang yang berdoa itu orang benar itu berdoa dengan doa yang benar, lalu orang benar yang berdoa dengan doa yang benar tadi, dia berdoa dengan keyakinan. Nah, itu baru menghasilkan kuasa yang sangat besar. Jadi kalau orangnya benar tapi doanya nggak benar, tidak mungkin menghasilkan kuasa. Atau orangnya benar, doanya benar tapi dia nggak yakin. Jadi ini 3 hal ini satu paket. Orang yang berdoa dan ada kuasanya, dia harus orang benar. Orang yang berdoa dan ada kuasanya, dia harus berdoa dengan doa yang benar. Orang yang benar, yang berdoa supaya ada kuasanya, dia selain benar, doanya juga dengan cara yang benar, dia harus berdoa dengan keyakinan. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Yang pertama, saudara, doa orang benar sangat berkuasa dan sangat besar pengaruhnya. Apa yang perlu kita perhatikan untuk dapat mengalami doa yang berkuasa? Yang pertama ada orang yang berdoa. Siapa orang yang berdoa? Orang yang berdoa adalah orang yang benar. Nah, pertanyaannya kita kemudian, siapa itu orang benar? Orang benar itu yang pertama, dia benar dalam posisi iman secara vertikal dengan Tuhan. Nah, tidak ada seorang manusia pun yang dianggap benar di hadapan Allah kecuali dia di dalam Kristus. Jadi di hadapan Allah, seseorang dianggap benar, seseorang dibenarkan, seseorang dianggap kudus, seseorang dikuduskan karena Kristus. Karena Yesus benar, maka semua orang di dalam Kristus dianggap benar, posisinya benar di hadapan Allah. Itu kategori orang benar, itu kriteria orang benar. Lalu yang kedua, orang benar itu yang posisinya benar di hadapan Allah, waktu dia berdoa dalam pengalaman, dia sementara hidup sebagai orang benar. Karena walaupun posisinya benar, kita masih mungkin berbuat dosa. Nah, waktu kita ada dalam posisi berdosa, maka kita dalam pengalaman tidak benar. Makanya waktu kita mau berdoa, minta ampun dulu sama Tuhan. Kalau ada dosa baik di pikiran, di perkataan, atau perbuatan, minta ampun. Sehingga waktu kita berdoa, kita dalam kategori sebagai orang benar, yaitu orang yang benar posisinya di hadapan Allah karena Kristus, dan benar pengalamannya di hadapan Allah karena pengampunan Allah. Kemudian orang yang benar itu yang berdoa, dia harus berdoa yang kedua itu dengan doa yang benar. Doa yang benar. Apa itu doa yang benar? Doa yang benar itu doa yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita berdoa harus sesuai dengan firman Tuhan. Yang dimaksudkan sesuai dengan firman Tuhan itu adalah isi doa dan tujuan dari doa. Kalau kita baca doa Bapa Kami misalnya, isi dari doa Bapa Kami itu ada penghormatan kepada Tuhan, ada meminta sesuatu tapi sesuai kehendak Tuhan, artinya tidak memaksa kehendak, terus meminta sesuatu yang sesuai kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Jadi isi doa yang tepat, yang benar soal kita berdasarkan doa Bapa Kami adalah waktu kita datang berdoa, kita datang sebagai orang yang lemah, kita datang sebagai manusia yang memang hidup hanya bergantung dari Tuhan.
Karena itu kita menyembah Dia, kita memuji Dia, kita agungkan Dia, kita hormati Dia. Dia besar, Dia dahsyat, Dia hebat, Dia mulia, Dia luar biasa. Dan kita manusia yang lemah. Kita hidup dalam kebergantungan mutlak dengan Dia. Lalu kalau kita meminta sesuatu, bukan kehendak kita yang jadi, tapi hanya kehendak Tuhan. Tidak boleh maksa-maksa kehendak. Tuhan, kalau Tuhan nggak jawab ini, saya pasti nggak mau begini. Kalau nggak jawab, saya nggak mau gereja. Kalau nggak jawab, saya nggak mau begini-begini. Kita siapa? Jadi kita harus nuntut. Dia tahu yang terbaik. Dan karena itu waktu kita datang meminta kepada Dia, kita percaya pasti bahwa Dia tahu yang terbaik dan akan memberikan yang terbaik. Lalu kalau kita minta sesuatu, jangan minta berdasarkan keinginan kita. Karena Alkitab berkata Allah itu selalu menjawab doa kita sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan yang Allah cukupi kebutuhan kita, keperluan kita, bukan keinginan kita. Lalu yang kedua, doa yang sesuai kehendak firman Tuhan adalah tidak munafik. Kita apa adanya sama Tuhan. Tuhan itu kan tidak bisa kita bohongi. Di hadapan orang kita bisa bohong, kita bisa sok rohani, kita bisa dengan atribut rohani, dengan jabatan rohani, kita bisa menipu banyak orang. Tapi kalau sama Tuhan apa adanya. Kita doakan bukan kita berpuisi, kita juga nggak lagi berpantun. Kita kalau butuh sesuatu dari orang, kita bisa suap orang itu, bisa kan kalau manusia. Kita bisa baik-baikin orang itu supaya orang itu mau bantu kita. Tuhan kan nggak bisa begitu. Kita nggak bisa cari muka sama Dia untuk ditolong. Kita juga nggak bisa baik-baikin Dia supaya Dia tolong. Dia tahu keseluruhan hidup kita. Kurang ajarnya kita Dia tahu. Kebaikan kita Dia tahu. Karena itu kita datang apa adanya. Tidak munafik. Tuhan, ini saya minta ampun, saya begini. Saya jujur di hadapan Tuhan. Saya butuh ini, Tuhan lebih tahu kebutuhan saya. Lalu yang ketiga, to the point kalau ngomong. Tuhan itu kan pribadi yang tahu hidup kita. Doa itu adalah cara kita merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha tahu. Tuhan itu sudah tahu siapa kita, Dia tahu kebutuhan kita. Jadi kita nggak perlu basa-basi untuk ngomong sama Dia, to the point. Waktu kita, jadi doa itu sebenarnya apa ya? Doa itu adalah kesadaran kita sebagai manusia yang lemah dan tidak berdaya, kita butuh Tuhan. Jadi itu kerendahan hati kita sebagai manusia yang sadar bahwa hidup kita hanya mungkin kalau Tuhan tolong. Dan yang keempat, hasil doa itu harus untuk kemuliaan Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 3 firman Tuhan bilang apa? Kamu nggak dapat apa karena kamu nggak dapat apa-apa karena kamu belum berdoa. Atau mungkin kamu udah berdoa tapi yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Tujuan dari doa atau hasil dari doa, hasil dari jawaban doa adalah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara diberkati sembuh supaya untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, bukan untuk bangga, bukan untuk hidup dalam dosa lagi. Saudara diberkati lebih bukan supaya saudara sombong, tapi untuk menunjukkan Tuhan itu baik, Tuhan itu Allah yang baik. Jadi seluruh hasil dari doa, seluruh tujuan dari doa kita adalah apa? Kita pakai untuk menyenangkan Tuhan, kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Itu doa yang benar. Jadi yang pertama, orang yang berdoa itu harus orang yang benar. Lalu orang yang benar itu harus berdoa dengan doa yang benar. Dan yang ketiga, orang yang benar tadi, yang berdoa dengan doa yang benar, dia juga harus berdoa dengan keyakinan. Saudara sudah benar, doanya udah benar tapi nggak yakin. Tuhan kalau tolong, syukur-syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nggak bisa. Apa saja yang kita minta dan doakan di dalam nama Yesus, Tuhan jawab. Alkitab bilang begitu. Kecuali pakai nama kita sendiri, nggak mungkin. Tapi di dalam nama Yesus, karena ada kuasa di nama itu. Makanya waktu kita berdoa, yakin Tuhan pasti jawab dan Tuhan pasti jawab. Alkitab bilang apa? Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Iman untuk meminta harus dibarengi dengan iman untuk menerima. Waktu kita yakin, kita dapat apa yang kita minta. Yakin dalam nama Yesus. Makanya iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya dasar itu, walaupun kita belum dapat, kita yakin kita dapat. Jadi kalau kita berdoa minta hujan, kita nggak perlu tunggu turun hujan. Kita siapin lahannya, kita bersihin lahan, kita siapin bibitnya. Kita udah siap, jadi hujan turun kita siap tanam. Itu namanya lahan dasar. Kalau bukti itu kayak tanda jadi. Saudara mungkin beli barang elektronik atau apa saja di toko elektronik. Saudara datang dan saudara bayar cash barangnya.
Barangnya nggak mungkin langsung saudara bawa pulang, pasti diantar, misalnya mesin cuci atau kulkas yang gede, saudara kan tidak mungkin angkut. Tapi barang itu akan diangkat mungkin besok, 1 hari setelah saudara bayar. Tapi barang itu pasti datang nggak? Datang, karena saudara udah bayar. Jadi bukti itu tanda jadi, bahwa waktu saudara bilang nama Yesus, itu jadi bahwa sorga akan berkati saudara. Itu iman. Makanya waktu kita berdoa harus yakin kita dapat, harus yakin Tuhan jawab doa, harus yakin Tuhan sediakan yang kita butuhkan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Karena itu saudara belajar menjadi pribadi orang benar. Apa itu? Orang yang dibenarkan di hadapan anak-anak Kristus, orang yang sementara hidup benar. Kalaupun dia jatuh dalam dosa, dia datang dan minta ampun kepada Tuhan untuk hidup dalam pengampunan Tuhan. Yang kedua, dia harus berdoa dengan cara yang benar. Doa dengan cara yang benar dan doa dengan keyakinan bahwa apapun yang kita minta, Tuhan pasti jawab.